Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah Kamila dengan NIM 4612501061. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tugas tentang Prabowo memulangkan pusaka Indonesia setelah 175 tahun. Yang pertama-tama itu ada abstrak. Pemulangan lebih dari 30.000 artefak ini jadi bukti keberhasilan diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Upaya ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo bisa memperjuangkan hak bangsa dengan cara bermartabat. Selain mengembalikan warisan budaya, langkah ini juga memperkuat identitas nasional, meningkatkan citra Indonesia di dunia, dan membuka peluang ekonomi dari sektor budaya serta pariwisata. Lalu sini ada latar belakangnya. Nah, latar belakang itu sejak masa penjajahan, banyak artefak Indonesia nih dibawa ke Belanda dan disimpan di museum mereka. Padahal tuh benda-benda itu tuh punya nilai sejarah tinggi dan mencerminkan jati diri bangsa. Karena itu, Indonesia sempat kehilangan sebagian besar warisan budayanya sendiri. Upaya untuk memulangkannya sudah lama dilakukan, tapi sering terhambat masalah hukum dan proses diplomasi antar negara. Lalu ada keberhasilan diplomasi. Nah, Presiden Prabowo berhasil mencapai kesepakatan besar dengan Belanda untuk memulangkan lebih dari 30.000 artefak budaya Indonesia. Keberhasilan ini dicapai melalui diplomasi yang tegas, namun tetap elegan, tanpa menimbulkan konflik. Langkah tersebut itu menunjukkan kekuatan soft power Indonesia, yaitu kemampuan memengaruhi dan dihormati di dunia lewat pendekatan budaya, bukan tekanan politik. Lalu ada makna sosiokultural. Artefak yang dikembalikan bukan sekedar benda kuno loh, tapi simbol kejayaan dan ingatan bangsa Nusantara. Pemulangan artefak ini berarti menyatukan kembali hubungan kita dengan masa lalu dan menjadi bentuk penyembuhan dari luka akibat penjajahan. Selain itu, langkah ini tuh juga membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya serta sejarah bangsanya sendiri. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi dan edukasi. Nah, dengan kembalinya artefak, dampak ekonominya itu terlihat dari meningkatnya minat wisatawan untuk datang ke museum dan destinasi budaya. Hal ini tuh bisa membantu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti produksi souvenir, seni lokal, dan event budaya. Nah, sedangkan dampak edukatifnya itu muncul karena artefak-artefak ini tuh bisa jadi sumber belajar langsung tentang sejarah dan budaya bangsa. Nah, seperti kayak sekolah, universitas, dan peneliti itu bisa memanfaatkannya untuk penelitian mereka atau konservasi serta memperkuat literasi sejarah masyarakat. Nah, lalu ada implikasi geopolitik. Nah, keberhasilan Indonesia memulangkan artefak kolonial dari Belanda ini tuh menunjukkan bahwa bekas jajahan pun bisa menegaskan posisi diplomatiknya di dunia dengan menjadi pelopor gerakan global restitusi yang diikuti negara lain seperti India dan Ghana. Indonesia menunjukkan strategi soft power yang efektif sekaligus meningkatkan reputasi moral dan diplomatiknya. Pengembalian artefak ini tuh bukan sekedar soal benda, tetapi juga mengubah persepsi dan hubungan internasional. Nah, selanjutnya ini ada artefak-artefaknya. Nah, pada 6 Juli 2023, Belanda itu mengembalikan sekitar 472 artefak budaya ke Indonesia, termasuk 4 arca dari era kerajaan Singasari, yaitu ada Durga, Mahakala, Nadisvara, dan Ganesha. Seperti yang ada di gambar ini, kayak ini tuh gambar dewa, bukan gambar, maksud saya patung Dewa Ganesha. Ya. Nah, arca-arca yang dibawa ke Belanda pada masa kolonial ini tuh tersimpan di museum.
Nah, terus termasuk Museum Volkunde di Leiden. Keempat arca tersebut tuh bukan sekedar benda kuno, melainkan representasi seni pahat tingkat tinggi yang berkembang di Jawa Timur pada abad ke-13, masa kejayaan Kerajaan Singasari. Terus, nah selanjutnya ini ada Kris dari insiden puputan kulungan tahun 1908 di Bali yang dikembalikan melalui program rehabilitasi bukan sekedar senjata, melainkan benda sakral dan simbol status sosial kerajaan Bali. Keris ini tuh mengandung taksu atau energi spiritual, digunakan dalam upacara adat, ritual penyucian, dan mewakili identitas serta garis keturunan. Pengembalian keris ini tuh memberi kesempatan generasi kini memahami tradisi aristokratik dan spiritual Bali, sekaligus memperkuat rekonsiliasi sejarah dengan Belanda dan menjadi simbol kebanggaan budaya nasional. Ini gambar keris tersebut. Lalu ada artefak dari ekspedisi Lombok. Nah, sebanyak 335 artefak dari Lombok yang diambil Belanda setelah ekspedisi tahun 1894 dikembalikan ke Indonesia, termasuk senjata, tekstil, dan benda ritual yang mencerminkan kekayaan budaya setempat. Pengembalian ini membantu generasi kini memahami tradisi dan identitas masyarakat Lombok, sekaligus menghubungkan kembali bagian sejarah yang tercabik akibat kolonialisme. Selain nilai historis, proses ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam pelestarian budaya, memperkuat kebanggaan nasional, dan menghargai keragaman budaya Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada koleksi seni dari Pitamaha Seniman Bali pada abad ke-20 dikembalikan ke Indonesia, memperkaya museum lokal dan studi histori seni. Pengembalian ini memberikan generasi muda kesempatan mempelajari evolusi seni modern Bali dari perspektif asli, memperkuat identitas budaya Bali dan Nusantara, serta memungkinkan penelitian lebih mendalam. Karya-karya ini tuh tidak hanya bukti kreativitas seniman, tapi juga mencerminkan konteks sosial, filosofi, dan tradisi masyarakat Bali, sekaligus menjadi bagian penting pelestarian warisan budaya. Lalu lanjut ada naskah kuno Jawa dan Bugis seperti di gambar ini yang dikembalikan ke Indonesia merupakan sumber literasi, pengetahuan lokal, dan filosofi yang sangat bernilai. Pemulangan ini tuh memungkinkan penelitian, pembelajaran bahasa daerah, dan penguatan identitas budaya. Selain menjadi koleksi museum, naskah-naskah ini memberi generasi muda kesempatan mengenali sejarah lokal, adat istiadat, dan sistem kepercayaan, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal untuk melestarikan tradisi literasi Nusantara secara berkelanjutan. Nah, lalu ada nilai historis dan budaya. Nilai historis dan budaya dari artefak terletak pada kemampuannya memulihkan identitas spiritual dan kebanggaan bangsa. Dengan kembalinya artefak ke Indonesia, generasi muda nih dapat kesempatan belajar langsung dari warisan leluhur, memahami tradisi, dan menghargai perjuangan masa lalu. Hal ini tuh menjadikan Indonesia bukan sekedar objek sejarah, tetapi subjek aktif yang mampu membentuk narasi dan pengakuan atas warisan budayanya sendiri. Lalu, kesimpulannya itu, mengembalikan artefak Indonesia merupakan bukti kemenangan diplomasi dan pengakuan martabat bangsa. Artefak bukan sekedar benda fisik, tetapi simbol pemulihan nilai, identitas, dan jati diri bangsa. Proses ini menjadi momen penting untuk memperkuat nasionalisme, kesadaran budaya, serta kebanggaan generasi muda, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu berdiri sejajar di mata dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.